mau absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Herawati Firda. Hadir, Bu. Oke. Yola Ainun Fajar. Hadir, Bu. Afra Sofina Tunajah. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Ririn Rahayuning. Sakit, Bu. Enggak berangkat ya? Enggak. Oke. Sebelumnya kemarin Ibu sudah memberi tugas kalian untuk mempelajari bab ini ya, dan kalian Ibu guru suruh untuk mempresentasikan pada hari ini. Oke. Sebelumnya kita akan mempelajari materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelumnya Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan peserta didik mampu mengetahui kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam sesuai buku ajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui persamaan dan perbedaan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang. Nah, kemarin siapa yang masih ingat tugasnya Ibu guru suruh apa? Presentasi, Bu. Tentang materi apa? Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Sekarang Ibu guru minta salah satu dari kalian untuk presentasi ya. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Afra, Bu. Saya, Bu. Oke, Mbak Afra, silahkan maju ke depan. Nah, duduk aja ya, Bu. Nah, jadi pada awalnya masyarakat Makkah itu menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah itu mulai pindah menyembah berhala. Nah, pada masa itu disebut masa jahiliyah, yang berarti mereka itu bodoh dari keimanan kepada Allah, dan mereka juga menyimpang ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam. Begitu, Bu. Oke, itu gambaran garis kecilnya saja ya. Jadi silahkan Mbak Afra kembali. Ya. Nah, mungkin dari yang disampaikan Mbak Afra tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak. Lanjut saja. Ibu guru kan melanjutkan. Nah, tadi disebutkan pada masa jahiliyah. Nah, di dalam di situ ada penyimpangan keimanan. Nah, penyimpangannya apa saja? Nah, bisa dilihat di PPT Ibu. Nah, pertama yaitu mereka menyembah malaikat, kemudian mereka menyembah berhala, dan mereka menyembah jin, ruh, dan hantu. Paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya faktor dari penyebab penyimpangan tadi itu ada 3 hal. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan akan keberadaan Tuhan, terus kemudian kecenderungan menggunakan leluhur, dan yang ketiga ada rasa takut terhadap kekuasaan alam. Oke, langsung lanjut saja ke bab selanjutnya, yaitu kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Nah, bangsa Arab memiliki berbagai macam karakter positif yang menjadikan mereka disegani bangsa lain. Nah, namun karakter positif mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka sendiri. Nah, kemudian seperti apa sih karakter positif tersebut? Nah, karakteristik positif tersebut berupa mereka itu pemberani, ketahanan fisik, kemudian kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, dan sebagainya. Mereka juga menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah dan tidak memiliki kehormatan, ibarat seperti binatang yang tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri. Kemudian tradisi terburuk masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan secara hidup karena mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, dan mereka merasa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Nah, pada masa itu sistem perbudakan berlaku di sana, dan mereka mempunyai kebebasan menyiksa budaknya yang diperlakukan seperti binatang dan barang dagangan yang bisa dijual dan bisa dibunuh sesuka mereka.
kondisi ekonomi masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kemudian masyarakat Arab Badui dan sebagai masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan bagi mereka, seperti daging, susu, dan pakaian mereka pun berasal dari hewan ternak mereka. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, dan lain sebagainya, mereka itu bergantung pada pertanian karena di tempat mereka itu tempatnya subur dan bisa untuk pertanian. Kemudian suku Quraisy merupakan penduduk Makkah yang memegang peran dalam perniagaan di Jazirah Arab. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah yang lain. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi, riba itu sudah menjadi hal yang biasa di sana di Jazirah Arab. Adapun alat transportasi utama itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Mungkin anak-anak pernah melihat unta sebelumnya? Pernah. Di gambar, Bu. Oh. Jadi kebun binatang deh, Bu. Oh iya ya. Oke. Kemudian kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium dan Kekaisaran Persia. Kemudian kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Selain itu, Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan, di antaranya yaitu bisa dilihat di PPT ya. Yang pertama yaitu kerajaan Kindah, kemudian ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutbah, kemudian kerajaan Saba, kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, penduduk orang-orang Persia di atas Yaman, kemudian ada kerajaan Hirah, dan kemudian ada kerajaan Hosan. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberi tugas kalian seperti biasa ya. Nah, tugasnya apa? Silakan dicatat. Ya, dicatat. Siap, Bu. Siap? Sudah siap. Nah, tugasnya itu hanya satu saja ya, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Sudah? Sudah, Bu? Sudah. Oke, baik, sudah ya. Sekian materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga semua ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga kita lebih baik ke depannya. Amin. Sekian dari Ibu. Sebelum